Perkenalkan, Madya Praja Putri Gracia Sileki, NPP 310971, kelas H5, Prodi Praktik Perpolisian Tata Pamong. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan Indonesia. Baik, mengenai sistem pemerintahan Indonesia, kita harus tahu dulu bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan bentuk pemerintahannya yaitu republik. Kemudian, Indonesia itu mengadopsi sistem pemerintahan ala Montesquieu, yaitu pembagian dalam 3 pilar. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga adalah yudikatif. Kemudian kalau berbicara lebih jauh tentang dunia, sistem pemerintahan di dunia terdiri dari beberapa juga. Misalnya adalah sistem pemerintahan monarki, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dengan kekuasaan yang absolut. Kemudian selanjutnya sistem tirani, yaitu sistem pemerintahan yang awalnya berupa monarki absolut. Seorang pemimpin monarki absolut yang menindas biasanya disebut dengan tiran. Kemudian yang ketiga adalah aristokrasi, yaitu sistem pemerintahan oleh kalangan bangsawan. Kekuasaan dalam sistem aristokrasi adalah kekuasaan kelompok yang terdiri dari kaum bangsawan, dan pemimpin tertingginya disebut aristokrat. Kemudian oligarki, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir elit. Oligarki menurut Aristoteles adalah penyelewengan dari sistem aristokrasi yang saya jelaskan tadi. Kemudian demokrasi, nah ini nih, yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat. Pemerintahan dalam sistem demokrasi dipilih melalui musyawarah atau voting. Nah biasanya kalau di Praja kan banyak tuh kayak musyawarah, misalnya pemilihan ketua wisma dan sebagainya. Dan kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Kalau kita lanjutkan lagi ke demokrasi tadi, Indonesia sendiri menganut sistem yang terakhir ini, yaitu demokrasi, dan ini dianut sejak proklamasi. Kemudian, sistem pemerintahan Indonesia terbagi dalam beberapa orde. Orde pertama adalah Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966. Ini terbagi juga menjadi dua, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi liberal sendiri berlangsung dari tahun 1945 sampai 1959. Masa ini ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik dan juga lemahnya kekuasaan lembaga eksekutif di hadapan partai politik. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Ini berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Masa ini ditandai dengan dominannya peran seorang presiden dalam proses politik. Kekuasaan Presiden Soekarno pada masa ini ditopang oleh Nasakom, gabungan kelompok politik yang berhaluan nasionalis, agama, dan komunis. Orde selanjutnya adalah Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Sistem pemerintah Orde Baru ini dimulai dengan munculnya dokumen Super Semar yang tidak asing lagi, yaitu Surat Perintah 11 Maret yang berisi penyerahan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengkondisikan negara yang kacau akibat peristiwa 30 September 1965. Sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa ini diklaim sebagai demokrasi Pancasila. Kemudian pasca Orde Baru dari tahun 1998 sampai sekarang. Periode ini dimulai sejak reformasi tahun 1998. Nah, sistem pemerintahan pasca Orde Baru adalah demokrasi Pancasila berdasarkan klaim para tokoh reformasi, sehingga sistem pemerintahan kita sekarang adalah presidensial. Baik, berbicara tentang demokrasi tadi, sekarang kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi. Nah, ada beberapa klasifikasinya nih. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, itu terbagi atas dua, yaitu demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Prosedural sendiri berarti proses teknis dalam penyelenggaraan demokrasi. Sebagai contoh, pilkada, pemilihan kepala daerah, pilpres, pemilihan presiden, pemilu secara umum. Kemudian yang kedua adalah demokrasi substansial. Nah, ini adalah wujud nilai-nilai demokratis. Misalnya, adanya perlindungan terhadap kaum minoritas oleh negara dan masyarakat secara umum. Itu yang pertama. Oke, berdasarkan prosesnya terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua masyarakat ikut rembuk dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan umum atau undang-undang. Selanjutnya adalah demokrasi tidak langsung, yaitu kebijaksanaan umum atau undang-undang dirumuskan
dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat. Kemudian berdasarkan ideologinya, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah demokrasi liberal, yaitu penerapan demokrasi berlandaskan kebebasan individu. Negara memiliki kekuasaan yang terbatas dan perlindungan akan hak individual yang lebih diutamakan. Kemudian yang kedua adalah demokrasi sosial, yaitu penerapan demokrasi berlandaskan komunalisme rakyat. Negara merupakan wakil rakyat yang memiliki kekuasaan dominan. Hak-hak individual ditekan oleh kepentingan umum, sehingga demokrasi sosial ini mendukung pengurangan kesenjangan sosial melalui peran negara. Selanjutnya, kita akan mengenal beberapa sistem pemerintahan yang ada di dunia. Yang pertama, sistem presidensial. Presidensial disebut juga dengan sistem kongresional, yang ini merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Kemudian adalah sistem parlementer, ini yang kedua. Parlementer ini berupa sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Kemudian sistem semi-presidensial. Semi-presidensial ini adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan, yaitu presidensial tadi dan parlementer, dan disebut juga dengan dual eksekutif atau eksekutif ganda. Kemudian sistem komunisme. Komunisme adalah ideologi yang berkenan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemikiran bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Kemudian selanjutnya adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Dan yang terakhir adalah sistem liberal. Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan. Selanjutnya, berbicara tentang bentuk pemerintahan Indonesia, perlu diketahui bahwa bentuk pemerintahan negara kita adalah republik konstitusional dengan sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Beberapa pilar yang menopang demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian demokrasi yang berperi kemanusiaan, kemudian demokrasi yang menyatukan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Prinsip demokrasi dan penerapannya. Yang pertama, adanya keanekaragaman perspektif dalam melihat persoalan, kemudian adanya perubahan dan dinamika sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, resolusi konflik dilakukan secara damai dan melembaga. Yang keempat, adanya pembatasan pemakaian kekerasan seminimal mungkin, kemudian adanya jaminan tegaknya keadilan, dan yang terakhir adalah adanya pergantian kepemimpinan secara teratur. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila mengandung nilai dasar yang selalu relevan sepanjang zaman. Ini artinya Pancasila tidak bersifat tertutup namun selalu menyesuaikan dengan perubahan zaman yang ada. Selanjutnya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki 3 dimensi nilai. Yang pertama adalah nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang mutlak. Kemudian nilai instrumen, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. Pelaksanaan tersebut dapat berwujud norma sosial atau norma hukum yang terkristalisasi ke dalam lembaga-lembaga sosial. Selanjutnya adalah nilai praktis, yaitu nilai yang tampak pada pola perilaku keseharian. Nilai praktis menunjukkan apakah nilai dasar atau nilai instrumen benar-benar hidup dalam masyarakat atau tidak. Beberapa penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, mengutamakan dialog dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, menerima hasil keputusan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, menyelesaikan perselisihan dengan cara kekerasan atau tidak. Yang keempat, menyelesaikan perselisihan dengan tanpa kekerasan. Yang kelima, memberi kritik pada opini yang dominan demi tegaknya demokrasi. Yang keempat, mengekspresikan kebebasan tanpa kebablasan. Dan yang terakhir adalah tidak main hakim sendiri dalam setiap perkara kriminal. Selanjutnya adalah demokrasi terpimpin. Berdasarkan ketetapan MPRS nomor 8/MPRS tahun 1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk
mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. 3 karakteristik demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya peran partai politik. Yang kedua, berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuasaan sosial politik di Indonesia. Dan yang terakhir adalah dominannya peran presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Demokrasi terpimpin sendiri secara resmi berakhir dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 yang isinya memberi wewenang sepenuhnya pada Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan yang dikenal sebagai peristiwa Supersemar. Selanjutnya, sistem pemerintahan Indonesia. Ini terbagi atas beberapa hal. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, sehari setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melakukan sidang atau rapat. Nah, hasil dari rapat PPKI ini kemudian menetapkan Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi di dalamnya yang termuat semua hal yang menjadi dasar negara Republik Indonesia serta tujuan negara Republik Indonesia. Selain itu, hasil rapat juga menetapkan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang sangat tepat dan relevan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Selanjutnya, sistem pemerintah Indonesia dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Latar belakang adanya perumusan kembali sistem pemerintahan Indonesia adalah lepasnya wilayah-wilayah Republik Indonesia ke tangan penjajah yakni Belanda. Maka muncullah satu negara atau satu bentuk negara di mana Indonesia tidak lagi menjadi negara kesatuan, melainkan berubah menjadi negara federal atau serikat. Bentuk wewenang dan kekuasaan politik dan pemerintahan serta keamanan ditransfer seutuhnya kepada wilayah-wilayah Indonesia. Oleh karenanya, bentuk negara Indonesia menganut bentuk negara federal. Sistem pemerintahan turut mengalami pergeseran. Nilai-nilai sistem parlementer mulai masuk dan menjadikan Indonesia lebih liberal pada saat itu. Berikutnya adalah sistem pemerintahan Indonesia dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Ini berlangsung dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli tahun 1959. UUDS tahun 1950 ini merupakan bentuk representasi bahwa negara Indonesia sedang mengalami kekacauan politik. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pun kembali berubah. Sistem parlementer ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet dan para menteri bertanggung jawab kepada parlemen, atau jika di Indonesia pada saat ini disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hal ini terjadi agar proses check and balance terjadi. Selanjutnya adalah masa berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Situasi politik dan sistem multipartai dengan gejolak serta semangat baru demokrasi membawa kepada kekacauan politik di mana semua warga negara bersaing untuk memperjuangkan ideologi yang paling benar menurutnya. Setelah peristiwa terpecahnya Duit Tunggal Indonesia, Soekarno menggunakan hak dan kekuasaan tertinggi sebagai presiden, yakni menggunakan dekrit presiden, di mana dekrit ini digunakan dalam situasi dan kondisi politik yang sangat genting. Pada saat itulah negara Indonesia kembali dengan bentuk pemerintahannya yakni presidensial dan bentuk negara adalah kesatuan. Selanjutnya, sistem pemerintahan menurut Undang-Undang tahun 1945 sebelum amandemen Undang-Undang tahun 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah terjadi sebanyak 4 kali. Tahun 1960, sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahan kembali menjadi kesatuan dan sistem presidensial. Sistem pemerintahan sebelum amandemen masih belum terkonsentrasi penuh. Ketika kita menyebut bahwa sistem pemerintah Indonesia pada saat itu adalah sistem presidensial, namun karakteristiknya menunjukkan hal itu adalah semi-presidensial atau campuran dari keduanya. Kemudian, sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dari hasil amandemen tersebut, maka terjadi perubahan-perubahan mendasar yakni terkait dengan lembaga negara. Sistem pemerintah Indonesia setelah amandemen lebih rapi dan juga terstruktur secara kelembagaan.
Maka dari itu, sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen lebih spesifik kepada sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial karena lembaga eksekutif dan legislatif memiliki fungsi dan tugas yang mewajibkan antara keduanya untuk saling mengawasi.